kata niat itu aku bermaksud ya. Qasad itu bermaksud. Itu dibedakan antara ibadah dengan hal-hal umum yang biasa dilakukan. Wa qad nazama tilkal ahkam as-sab'ata fa'duhu, dan berkaitan dengan 7 perkara itu sampai dibuat syair nazamnya ya, yang kalimat nazam untuk hukum-hukum yang 7. Kila dikatakan huwa Ibnu Hajar, itu karyanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wakila, dan ada yang mengatakan itu karyanya At-Tatani, jadi Imam Tatani, min Bahril Razak. Itu bentuknya itu adalah Bahr Razak. Ya pokoknya gitulah. Dalam syair itu ada bahar yang banyak bentuknya, Pak. Dari susunan kata dan apanya, syarat-syaratnya itu macam-macam. Itu sampai 10 lebih, mungkin sekitar 16 macam. Fi qaulihi, di dalam uraian perkataannya, sab'u syara'idin atat fihi. Ini artinya 7 syarat datang di dalam niat. Jadi ada 7 syarat di dalam perkaranya. Tapi liman hawalaha bila wasal, maka sudah cukup bagi siapa yang memenuhi berkaitan dengan syarat-syarat tadi bila wasal, tanpa mengantuk. Ini mengantuk ini tambahan aja, maksudnya ya ditinggalkan gitu. Haqiqatun hukum ma'alun wa zaman, itu ada hakikatnya, niatnya itu hakikatnya, kemudian hukum niat, mahal tempatnya, zaman itu waktunya. Tidak, sudah kita jelaskan tadi semua kan, tempatnya di mana, waktunya kapan, hakikat niat itu seperti apa secara bahasa dan ini. Kemudian waktunya udah, hukumnya juga udah kita bahas tadi. Kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Kaifiyatnya juga udah kita jelasin, tata caranya tadi, tata caranya. Syaratnya udah tadi kita bahas. Kemudian tujuan yang baik. Nah, ini orang yang niat ini harus punya tujuan yang baik dalam melakukan sesuatu. Qauluhu syara itu perkataan daripada nazobah tadi dengan kata syara'id bisorfi, itu dibaca dengan sorof atau tanwin. Liddarurat, untuk darurat, jadi keadaan darurat. Sabu syara'idin, ya, itu dibaca dengan sorof, kemudian dengan tanwin. Wa qauluhu, dan perkataannya wasal, bila wasal, bi fathataini, wawunya fathah, sinnya fathah, wasal. Ma'nahu, artinya itu nu'asun, artinya ngantuk, wasal itu. Wa huwa takmimun lil bait, ini hanya menyempurnakan, nambahin saja di dalam bait nazofar tadi. Jadi biar indah, Pak. Ada wasal, nanti terakhirnya hasan. Ini kan dia ada sebelah sini, ada sebelah sini. Tadi ada 2 baris, ini 2 baris. 2 baris ini wasal, bawahnya hasan. Jadi gitu aja, kalau mau kasih aja. Kalau tadi dia yang sebelah sini, di sini ada zaman, sama-sama mati. Kalau di sini nun, di sini nun semuanya. Wa kata qauluhu hasan, demikian juga perkataannya kata hasan tadi. Wa fihi isyaratun, di dalamnya itu mengandung isyarat ila annahu yuhsanu ayyuqsadal ikhlasu fil ibadah. Itu menunjukkan tentang berbuatlah sesuatu dengan baik. Yang dimaksudkan adalah melakukan sesuatu dengan ikhlas di dalam setiap ibadah. Jadi itu dari bait nazom bahar yang tadi diuraikan. Ya semuanya sudah dijelaskan di depan sebenarnya, itu diringkas saja oleh katanya, ada yang mengatakan itu bukan Syekh Ibnu Hajar, ada yang mengatakan
musannif nafa'allahu bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharain. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyara, makalah yang ke-14. An ba'dil hukama, dari ungkapan sebagian orang bijak, Pak. Hukama itu orang bijak. Atibaul qulub, atau dokter hati, Pak. Jadi ini mainnya hati, dokter penyembuh hati. Wahumul awliya, mereka itu adalah para awliya. Awliya itu bisa kasih atau penolong. Awliya Allah. Man tauhama anna lahu waliyan aula min Allah, barang siapa membayangkan, tawahama tadi, barang siapa yang membayangkan sesungguhnya lahu waliyan, dia memiliki penolong, aula min Allah, yang lebih utama dari Allah. Jadi ada orang lain yang jadi penolong dia, Pak, selain Allah. Dan penolong selain Allah itu menurut dia lebih utama. Ini kan biasanya orang yang tidak yakin, tidak kenal kepada Allah. Karena apa? Tidak kenal ibadah juga. Syariat dia tidak kenal. Sholat itu sebenarnya untuk apa? Dia tidak tahu. Akhirnya menganggap bahwa Allah ini enggak ada. Jadi gimana dia mau kenal Allah? Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, jadi nggak pernah ada takut kan Allah. Kan gitu kan? Jadi orang yang sholat ini dia tahu kalau dia ibadah itu untuk apa. Orang yang puasa, maka dia kenal Allah. Coba orang yang nggak pernah puasa, jadi nggak pernah kenal Allah, Pak. Di dalam hatinya ini ya nggak pernah takut, maka Allah itu dianggap nggak ada. Maka saat dia minta pertolongan sama siapa, Pak? Ya yang kelihatan. Kan selain Allah kelihatan, Pak. Tapi bisa jadi nggak kelihatan, tapi dia minta tolong, Pak. Di bawah pohon. Jin tuyul. Qala ma'rifatuhu billah, maka pengenalannya terhadap Allah itu sedikit, Pak. Orang kalau udah tadi ya sholat nggak ada yang lain, jadi dia mengenal Allah itu sedikit banget. Bahkan bisa jadi kenal Allah. Wal makna yang dimaksud dengan tadi itu man zanna anna lahu nasiran, barang siapa yang menyangka sesungguhnya dia punya penolong, aqraba min Allah, itu yang menurut dia lebih dekat daripada Allah. Ya, penolong yang lain ini lebih dekat daripada Allah. Allah ini dianggap jauh. Wa aktsara nasratan minhu. Kemudian yang tadi penolong itu lebih banyak nolong menurut dia daripada Allah. Ini kalau minta duit langsung dikasih. Minta bantuan